Mending indit lamun hente sia kabeh modar. Tidak Gama pedulikan sosok yang masuk ke dalam tubuh Mang Ujang itu, yang terus memberikan ancaman. Awewe maneh nu bakal modar ku aing diparentah dikanti. Seketika tubuh Gama bergetar. Gelang gengge itu ia tekan lebih kuat sambil tangan kirinya memegang kepala Mang Ujang. Saya diutus Nyai Gusti Dewi Bentang. Cilaka kalian mengganggu alam kehidupan kami. Tumbal itu akan kami makan hidup-hidup. Gama hanya menganggukkan kepalanya. Tanpa menjawab sosok yang berada di tubuh Mang Ujang yang kini semakin mengeluarkan panas. Seketika Gama usapkan tangannya di wajah Mang Ujang dengan sangat kuat. Hingga mata Mang Ujang terbuka. Hanya nafas Gama yang ngos-ngosan yang terdengar pertama kali oleh Mang Ujang, Budi, dan Mang Yana. Gam, ucap Budi langsung menahan tubuh Gama. Manakala kepala Mang Ujang tertunduk. Berikan Mang Ujang minum, cepat Bud, ucap Gama ngos-ngosan sambil mengelap keringat di wajahnya. Mang, siapa Nyai Ratu Gusti Dewi Bentang itu? Tanya Gama melihat ke arah Mang Yana ketika Budi tergesa-gesa berjalan ke arah dapur. Mang Ujang langsung melihat ke arah Gama sambil menundukkan kepalanya. Ucapan Mang Yana seketika terbukti di telinga Mang Ujang bahwa Gama keturunan Ki Langsamana. Dari Bukit dan Curug Bentang, hanya itu, ucap Mang Yana langsung ketakutan. Dengan bulu pundaknya langsung berdiri. Nyai yang disembah oleh Nikanti tepatnya. Dulu Ki Surya tidak ingin Nikanti mengambil tumbal warga atau pekerja kebun teh Pak Gama. Maaf, hanya itu yang Amang tahu, sahut Mang Ujang perlahan. Ada yang datang. Lelaki tua membawa golok. Tegas Budi langsung memberikan minum kepada Gama, Mang Ujang dan Mang Yana. Budi seketika dengan cepat mematikan semua lampu di rumah Mang Ujang itu. Siapa Bud? Tegas Gama sambil berdiri. Berjalan ke arah jendela di mana Budi berdiri. Kakek tua penjaga warung Gam. Yang pasti mencari keberadaan kamu setelah dipaksa bicara oleh Nikanti siang tadi, ucap Budi langsung mengeluarkan pisau andalannya. Manakala melihat Kek Badrun berjalan tergesa-gesa sambil memegang sangkar golok di tangannya. Tahan, jangan dulu, ucap Gama baru saja mendapat pertanda dalam dirinya bahwa Mayong Hideng masih berjaga di sekitaran rumah Nikanti malam ini. Namun, Mayong Hideng kini malah berlari terpincang-pincang ke arah keberadaan Gama. Cepat kalian keluar lewat dapur saja Pak Gama, Pak Budi. Biar Mang Ujang dan Yana saja yang diam di sini. Kalian punya urusan lebih penting dengan Nikanti, agar Nurwangi, Rudi, Zian, dan istri Pak Gama selamat, ucap Mang Yana berusaha duduk tegap. Jangan bicara apapun tentang kami, Mang. Aku berjaga di luar. Buka saja jendela itu, bisik Gama semakin melihat Kek Badrun semakin mendekat. Gam, bisa aku habisi dengan mudah kakek tua itu. Cepat perintah aku, bisik Budi. Namun Gama malah menarik tangan Budi agar keluar melalui pintu dapur. Setelah ia membuka perlahan jendela dan melihat keadaan Mang Ujang jauh lebih baik setelah menghabiskan satu gelas berisikan air itu. Ujang, saya tahu kamu di dalam, teriak Kek Badrun sambil membuka pintu rumah dengan perlahan. Iya Kek, masuk saja, nyalakan lampunya, jawab Mang Ujang langsung memakai kembali baju yang sebelumnya sengaja Gama lepaskan itu. Seketika satu persatu lampu menyala. Kek Badrun seolah sangat tahu di mana saja letak tempat menyalakan lampu itu. Yan, tegas Kek Badrun langsung mengeluarkan goloknya. Manakala melihat Mang Yana yang sedang duduk dengan kaki selonjoran, mata Kek Badrun langsung melihat ke arah luka di betis Mang Yana. Di mana dua lelaki itu, Yan? Cepat bilang.
atau aku bunuh kalian berdua, teriak Kek Badrun sambil berjalan mendekat ke arah Mang Yana yang bergeser duduknya perlahan dekat dengan jendela yang sengaja Gama buka sebelumnya. Jangan gelap mata dan hati, Kek. Jangan takut dengan ancaman Nikanti, ucap Mang Ujang sambil memakai kopiahnya yang tergeletak di depan tubuhnya itu. Daripada saya mati, mending cepat kalian bicara. Di mana lelaki itu? Teriak Kek Badrun sudah tidak terkendali mengarahkan goloknya tepat di kepala Mang Yana. Tubuhnya dekat dengan jendela yang terbuka. Gama yang sudah mempunyai perasaan buruk akan terjadi menepuk pundak Budi. Sekarang Bud, bisik Gama. Tubuh Budi yang sudah berada di jendela langsung menarik kepala Kek Badrun sangat kuat hingga tubuhnya mengenai tembok. Teriak Kek Badrun dengan kaget, berusaha melepaskan kuncian tangan Budi yang kuat. Sret! Dengan cepat tangan Kek Badrun melayangkan golok itu tepat di kepala Mang Yana. Beruntungnya, Mang Yana dengan cepat menghindar dan menjauh. Baru saja golok itu akan Kek Badrun arahkan ke belakang, kalah cepat dengan tangan kiri Budi yang langsung memukul bagian samping kepala Kek Badrun hingga ia terjatuh ke samping tubuh Mang Yana. Siapa kamu? Tegas Kek Badrun hampir kehabisan nafasnya. Budi dengan cepat langsung melompati tembok jendela sambil menarik baju yang dikenakan Kek Badrun hingga kepalanya sudah sangat dekat dengan kepalan tangan kanan Budi. Cukup Bud, teriak Gama mengikuti Budi masuk melalui jendela, membuat Budi langsung melemparkan tubuh Kek Badrun dengan sangat mudah hingga kepala Kek Badrun menyentuh lantai. Kakek mencari kami berdua. Untuk apa, Kek? Tanya Gama perlahan. Warga kampung sudah ketakutan, sudah kalap sejak Nurwangi tiba. Mereka tahu malapetaka di kampung ini akan terjadi. Terlebih datang juga teman-temannya, ucap Kek Badrun sangat ketakutan. Lalu tanya Gama mengangguk ke arah Budi agar bisa mengendalikan dirinya. Saya hanya diancam, Pak. Akan dihabisi Nikanti. Ampun. Tumbal yang akan berjatuhan selanjutnya mungkin nyawa para warga kampung Ujung Hejo, ucap Kek Badrun semakin panik. Gama seketika ingat kebaikan kakek tua yang kini berada di hadapannya itu, manakala menyambutnya dengan hangat pagi tadi, membuat ia sedikit berjongkok, membuat Mang Ujang dan Mang Yana seketika ingat dengan ciri-ciri Ki Langsamana yang pernah Ki Surya ceritakan kepada mereka berdua. Cerita itu bak menjadi kenyataan yang kini berada di depan mereka berdua. Di antara teman-teman Nurwangi ada istri saya. Alasan saya datang ke kampung ini adalah untuk itu. Dan saya sudah tahu tentang Ketiwangi, ucap Gama berusaha menenangkan Kek Badrun yang sudah banjir dengan keringat. Maaf, saya baru tahu. Tapi Jujun yang keadaannya sudah mengenaskan dan Ajo dengan jari di tangannya itu sudah tidak lengkap. Jari telunjuknya ada yang memotongnya, ucap Kek Badrun. Itu saya sengaja potong dan sudah saya lemparkan ke rumah Nikanti. Sesuai keinginan dia untuk 10 jari Mang Yana, saya ganti dengan 1 jari telunjuk Ajo, saut Budi dengan dingin sambil membakar rokok yang ia keluarkan dari sakunya. Kemudian membenarkan rambut gondrong yang berantakan itu, membuat Kek Badrun memandang Budi dengan terperangah, seolah tidak percaya dengan ucapannya barusan. Bicara, lanjutkan, atau saya buat seperti Ajo, bentak Budi. Baik, maaf, ucap Kek Badrun terbata-bata, semakin ketakutan melihat ke arah Budi. Mereka berdua seperti kerasukan menyiksa warga kampung yang berhasil mereka berdua temukan. Hanya ciri-ciri kalian yang mereka sebutkan, dan mungkin sebentar lagi akan sampai ke rumah ini juga, terutama mencari Ujang dan Yana. Mungkin saya juga untuk disiksa sampai mati. Lanjut Ki Badrun menjelaskan semakin panik, membuat Budi melemparkan rokoknya ke arah jendela. Bagus, sengaja, ucap Gama perlahan. Kalian bertiga tunggu di sini. Apapun yang terjadi, diam, jangan keluar. Lampu akan saya matikan lagi, lanjut Gama sambil menepuk pundak Budi. Tidak bisa, Pak, maaf. Maami akan jadi bulan-bulanan mereka.
Lebih baik saya pulang, dan jika berjumpa dengan Ajo dan Jujun, saya tidak akan bicara apapun tentang kalian. Begitu juga Ujang dan Yana, ucap Kek Badrun. Budi pun menyahut ucapan Kek Badrun. Saya janji, jika kakek berkhianat, akan saya gantung hidup-hidup tubuh kakek di warung, bentak Budi sambil melemparkan golok dan sangkarnya tepat di hadapan wajah Kek Badrun. Ya sudah, pulang sekarang Kek, sahut Gama. Kek Badrun yang sudah bermandikan keringat itu langsung berjalan tergesa-gesa keluar dari rumah Mang Ujang. Tidak akan bisa diharapkan Pak Gama, ucapan kakek tua itu. Lebih baik saya bawa Yana ke salah satu saung untuk berlindung. Setidaknya sampai pagi tiba Pak Gama bisa menyusul di arah sana. Saung di dekat kebun pisang dan singkong, ucap Mang Ujang sambil berdiri dan membenarkan kopiahnya itu, menunjuk dengan ibu jarinya sambil menundukkan kepala ke arah Gama. Kemungkinan Ajo, Cucun dan Amok akan menemukan kita, Mang, saut Mang Yana, berusaha bangun dan dibantu oleh Budi. Aku sendiri, Gam, yang akan mencari mereka duluan sebelum menemukan Mang Yana dan Mang Ujang, jawab Budi dengan sangat dingin. Di sisi lain, Mang Ujang sudah semakin jauh berjalan menuju salah satu saung yang akan mereka berdua gunakan untuk berlindung sementara dari kejaran Ajo dan Jujun. Dengan mengenakan pakaian ala kadarnya, dua lelaki tua itu menembus udara dingin yang menusuk kulit. Terlebih Gama baru saja melihat ke arah jam tangannya. Sebentar lagi hari akan berganti, Bud, ucap Gama, perlahan berjalan kembali ke arah rumah Nikanti. Gam, pertaruhannya sudah dengan keamanan warga kampung ini, Gam. Penjelasan Kek Badrun sudah cukup menggambarkan bagaimana warga mulai cemas, jawab Budi terus berjalan. Sesekali ia memperhatikan ke arah belakang. Aku tidak ingin keadaan Dewi jauh lebih buruk. Begitu juga Sihan, Nurwangi, dan Rudi yang pasti sudah tidak akan sadarkan diri, ucap Gama tiba-tiba menahan pundak Budi untuk berhenti. Lihat, lanjut Gama sambil kepalanya menuju ke langit. Budi langsung melihat ke arah yang Gama tunjuk. Dari kejauhan, hanya pohon-pohon yang terkena angin kencang terus bergoyang. Anehnya, angin-angin itu hanya berpusat di sekitaran rumah Nikanti. Apa itu pertanda mereka sudah dijaga, Gam? Tanya Budi langsung menundukkan kepalanya. Manakala dari gelap malam yang pekat itu, ia melihat dua cahaya kuning berjalan terpincang-pincang mendekat ke arah mereka berdua. Meong Hideng sampai menjauh, bisik Gama kemudian berjongkok untuk menyambut kedatangan Meong Hideng. Tangannya langsung mengusap-usap kepalanya. Pandangan mata Meong Hideng menatap tajam ke arah Gama, sambil kepalanya terus bergerak menunjuk ke arah rumah Nikanti. Tunggu, Bud, ucap Gama tiba-tiba merasa ada dorongan untuk membuka tas yang ia gendong untuk melihat handphonenya. Mang Idin, Gam, ucap Budi sambil menunduk, bahkan tidak berani untuk menatap ke arah Meong Hideng. Amang dengan Ki Dudui akan sampai tengah malam ini juga, di antar Mang Ade yang sudah membaik keadaannya. Pesan Ki Dudui untuk kamu dan Budi, jangan dulu bergerak. Nikanti bukan lawan sembarangan, Gam. Hanya ada satu nama yang Ki Dudui ingat, yaitu Nyai Gusti Dewi Bentang. Hati-hati. Pesan itu sudah Gama baca perlahan. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Nama yang sama yang sudah ia ketahui dari sosok yang sebelumnya merasuki tubuh Mang Ujang. Nikanti bukan lawan sembarangan kita, Bud. Ki Dudui dan Mang Idim dalam perjalanan, artinya keadaan jauh lebih buruk, ucap Gama semakin teringat pada keadaan Dewi. Seharusnya ada masa lalu yang penting tentang Nikanti. Sekarang jangan lewat belakang dan samping. Mereka pasti sudah mengetahui kita ada datang, Gam. Depan pasti kita akan berjumpa dengan Ajo dan Jujun. Akan aku habisi, ucap Budi langsung berjalan perlahan. Setiap langkah Gama dan Budi juga Meong Hideng yang terus mengikutinya penuh kehati-hatian. Tidak satu kali pun mereka berdua berjumpa dengan warga kampung Ujung Hejo. Semua rumah yang dilaluinya itu pintunya tertutup rapat, membuktikan semua ucapan Kek Badrun tentang keadaan warga.
belok di depan, ucap Budi dengan perlahan. Akan berjalan menembus kebun-kebun yang dibatasi jalan asap, yang di sebelahnya adalah hamparan kebun teh. Gama dengan Budi memperhatikan dari jauh rumah Nikanti, Mang. Rumah Nikanti sudah dijaga makhluk dari Curug Bentang. Segera pesan itu Gama kirim untuk mempermudah Ki Dudui dan Mang Idi menemukan dirinya. Baru saja kedua mata Budi dan Gama melihat jelas rumah Nikanti yang terus dikelilingi angin kencang. Mereka berdua bersembunyi di antara pohon-pohon. Gama sudah merasakan gelang gengge dalam saku celananya. Seketika berubah mengeluarkan panas. Bersamaan kepala Meong Hideng terus mengelus bagian kaki Gama. Seharusnya jika kita terobos dan membawa seorang dewi saja tidak akan susah, Gam. Tapi nyawa Nurwangi, Zian dan Rudi mungkin tidak akan terselamatkan. Ucap Budi terus menatap tajam ke arah rumah Nikanti yang penuh keanehan malam ini. Ritual, bisik Gama terbata-bata setelah memejamkan matanya dan menarik nafasnya sangat dalam. Kemudian menghembuskannya secara perlahan untuk memastikan keadaan di dalam rumah Nikanti dengan gelang genggenya yang semakin terasa panas di dalam saku celananya itu. Namun tiba-tiba malah badan Budi berbalik badan ke arah Gama setelah ia mendengarkan ada langkah kaki yang mendekat. Awas, Gam! Dengan cukup kencang, Budi mendorong tubuh Gama yang masih terlelap hingga seketika Gama terjatuh. Bersamaan dengan satu golok tiba-tiba menancap di pohon, membuat Gama langsung membuka matanya. Mundur, Gam! Ucap Budi sudah melihat 4 mata merah menyala semakin mendekat. Bagus, malah mendekat ke rumah tuan kami, ucap Jujun berjalan perlahan ke arah Budi sambil tertawa kencang, sambil memegang baju yang sudah penuh dengan darah. Baju kayak Badrun, bisik hati Gama sambil berdiri, merasakan keadaan buruk telah menimpa kakek tua itu. Dengan satu gerakan tangan Ajo, golok yang sudah menancap di pohon itu bak mempunyai magnet kembali melayang ke arah tangan Ajo yang sudah tidak mempunyai jari telunjuk. Hati-hati, Bud, mereka berdua sudah tidak utuh lagi, ucap Gama. Budi hanya menganggukkan kepalanya, masih berdiam diri. Mati kalian berdua, termasuk kucing hitam itu. Bangkainya akan aku bawa ke hadapan Nikanti, teriak Ajo sambil berlari mengacungkan golok tajamnya itu ke arah kepala Budi, diikuti oleh Jujun. Jangan dulu, Gam, jaga tenaga kamu untuk Dewi, ucap Budi menahan agar Gama tidak langsung membunyikan gelang gengge dalam saku celananya itu. Budi bukan mundur untuk menghindar, malah berjalan maju untuk berhadapan dengan Ajo dan Jujun. Seret. Satu kali tendangan Budi mengenai leher Ajo membuat tubuhnya terpental cukup jauh. Tatapan Budi terus mengikuti gerakan Jujun. Seret. Satu kali sayatan kencang dari golok Jujun mengenai samping bahu Budi hingga mengeluarkan darah. Bersamaan senyum Jujun sambil mengeluarkan lendir dari mulutnya itu. Budi berlari ke arah Jujun dengan cepat, membuat rambut gondrongnya ikut bergerak. Satu kali tendangan tepat mengenai bagian dada Jujun, membuat ia langsung menundukkan kepalanya. Hanya suara erangan, nafas ngos-ngosan jauh lebih berat yang Budi dengar dari arah Jujun dan Ajo yang sudah berjalan mendekat. Budi, mundur! Teriak Gama yang sudah mengetahui sosok dalam tubuh Ajo dan Jujun. Terlebih, luka di bahu Budi semakin banyak mengeluarkan darah yang sama sekali tidak ia pedulikan. Tiba-tiba, Ajo dan Jujun melepaskan golok mereka. Mulut mereka secara bersamaan terbuka dan menjulurkan lidahnya ke arah Budi. Mundur! Teriak Gama kedua kalinya, membuat Budi sudah melihat jelas dari wajah Ajo dan Jujun berubah menjadi pucat dan mata merahnya kini berganti dengan hitam. Ajo dan Jujun berlari jauh lebih cepat, berkali lipat ke arah Budi. Bahkan mereka meloncat cukup jauh ke arah Budi hingga tubuh Budi terjepit oleh mereka berdua. Ajo berhasil menempel di punggung Budi dan Jujun sudah mencekik leher Budi sangat kuat, membuat Budi berusaha keras melepaskan cengkraman mereka berdua. Teriak Budi sangat kencang ketika satu kali gigitan Ajo mendarat di punggungnya cukup dalam dengan lidah yang terus menjulur.
Bersamaan dengan kepalan tangan Jujun sudah menghantam wajah Budi beberapa kali mengenai matanya. Tanpa Jujun dan Ajo sadari, tangan kanan Budi sudah berhasil mengambil pisau andalan di balik punggungnya itu, hingga tangan Budi bergerak dengan cepat ke arah atas kepala Ajo dan ia tancapkan tepat di bagian pundak Ajo. Erangan nafas Ajo semakin terdengar jelas, namun dari balik kulitnya itu tidak lagi mengeluarkan darah sama sekali. Begitu juga dengan Jujun yang sudah Budi sayatkan pisaunya tepat di lehernya. Mereka berdua hanya tersenyum ke arah Budi. "Sekarang, Bud!" teriak Gama sudah memegang gelang genggenya dengan sekuat tenaga. Bak sambaran kilat, tangan Budi bergerak dengan cepat, menyayatkan hampir di seluruh bagian tubuh Jujun, merobek kembali perban putih di betisnya, hingga satu kali pukulan kencang mendarat di bagian mulut Jujun. Hal yang sama Budi lakukan kepada Ajo, membuat wajah Ajo seketika bersentuhan dengan tanah. "Gam," ucap Budi heran. Pisau di tangannya itu masih bersih, tanpa darah sedikit pun, walaupun tubuh Ajo dan Jujun sudah lemas tanpa daya. Budi memasukkan pisaunya kembali ke balik punggungnya dengan paksa, mengangkat kepala Ajo dan menyeretnya agar berdekatan dengan tubuh Jujun. Mereka berdua malah melemparkan senyum ke arah Budi. Silih berganti pukulan tangan Budi mendarat ke arah wajah mereka. Mereka berdua hanya kembali tersenyum dan hanya mengeluarkan lendir putih di mulutnya. Sama sekali darah merah itu bagai hilang dalam tubuh mereka berdua. "Budi, sudah." Bukan suara Gama yang Budi dengar, melainkan kakek tua yang berjalan perlahan ke arah mereka sambil membawa satu plastik hitam di tangannya. "Kek!" teriak Gama sambil berjalan mendekat ke arah Ki Dudui dengan mengenakan jaket tebalnya. "Kasihan." "Sudah, Budi," ucap Ki Dudui. Kemudian dengan cepat mengeluarkan satu botol besar berisikan air putih. Budi yang sudah banjir keringat itu seketika hanya terdiam. Begitu juga dengan Gama. "Minum ini, cepat. Kalian bisa mati di tangan cucu-cucu saya ini," ucap Ki Dudui sambil menganggukkan kepalanya ke arah Ajo dan Jujun yang terus tersenyum itu. Kepala Jujun dan Ajo hanya mengangguk sambil membuka mulutnya sangat lebar, hingga air dalam botol besar itu sengaja Ki Dudui tuangkan langsung ke mulut mereka. Bahkan Gama merasa heran, bekas sayatan belasan kali Budi hanya menggores kulit mereka berdua saja. "Kek," kata Gama. Ki Dudui hanya memberikan pertanda kepada Gama untuk berdiam. Kemudian dalam tas kecil yang menggantung di pundak Ki Dudui, ia melepaskan sorban peninggalan Kilang Samana kepada Gama dengan mengeluarkan bau wangi yang sangat menyengat, membuat Jujun dan Ajo hanya melihat ke arah Gama. "Sudah, minum lagi ini," ucap Ki Dudui, kembali menuangkan air ke dalam mulut Ajo dan Jujun secara bergantian. Tiba-tiba Jujun dan Ajo mengeluarkan teriakan yang sangat kencang, bersamaan dengan angin di rumah Nikanti semakin kencang mengitari halaman rumahnya. Kembali berdatangan angin kencang itu menghembus dari arah curug melalui hamparan kebun teh. Duk duk duk. 3 kali totokan 2 jari Ki Dudui mendarat di pundak Ajo dan Jujun, membuat ia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya bak terkunci, dan tiba-tiba darah dari setiap luka bekas goresan pisau andalan Budi itu keluar darah di tubuh Ajo dan Jujun dengan sangat banyak. Mereka berdua hanya bisa membuka mulutnya tanpa bisa berbicara sekalipun mengeluarkan suara erangan. "Lumpuh raga," ucap Budi perlahan, mengingat satu ilmu bela diri yang pernah Mang Idim ceritakan yang dikuasai oleh Ki Dudui, sebuah warisan dari Kilang Samana. "Gam, lilitkan sorban itu agar menahan makhluk dari curug di tubuh mereka berdua," ucap Ki Dudui ngos-ngosan. Gama dengan cepat melakukan gerakan seperti memelitkan sebuah tali mengitari tubuh Ajo dan Jujun dengan sorban peninggalan Kilang Samana, membuat mulut Ajo dan Jujun semakin terbuka, seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. "Kek, maaf Bah Idim," tanya Budi tiba-tiba setelah Ki Dudui mengusap wajah Ajo dan Jujun hingga matanya terlelap. "Mang Ade parkir cukup jauh. Idim sudah di dekat rumah Nikanti. Kakek tahu kalian sedang bertarung dan akan sia-sia mereka sudah dikendalikan Nikanti. Besok hari penentuan saat cahaya merah keluar dari bukit kalian bergerak, atau mereka semua pulang dengan membawa nama. Ayo cepat,
jawab Ki Dudui berjalan ke arah rumah Nikanti setelah mengusap kepala Meong Hideng. Selama Getih Wangi keluar dari tubuh Nurwangi, siap-siap saja kalian menghadapi makhluk seperti yang merasuki dua tubuh lelaki barusan. Biarkan mereka, tidak akan bergerak kecuali kakek buka lumpur raganya. Lanjut Ki Dudui berjalan semakin cepat menuju rumah Nikanti yang terus dikelilingi angin dini hari yang semakin kencang. Bahkan sudah terlihat Mang Idim berjalan mengendap-endap ke arah samping rumah nan besar itu. "Kek," ucap Gama tiba-tiba. "Gam, Nikanti bukan hanya abadi untuk hidupnya, tapi ingin menumbalkan banyak nyawa sebagai balas dendam dia. Juga membuka pengikut bangsa manusia lain yang tersesat. Semua sudah Kilang Samana goreskan dalam catatan yang sudah kakek temukan. Nurwangi adalah persembahan terakhirnya. Jangan sampai Dewi, Zihan dan suaminya ikut menjadi persembahan itu," jawab Ki Dudui seolah tahu apa yang akan cucu kesayangan itu tanyakan. Di sisi lain, Nikanti baru saja keluar dari kamarnya, melewati tumbuh Mang Amo, Mak Sari, yang baru saja membawa sebuah ranjang tua ke tengah rumah, lalu memindahkan tubuh Dewi, Zihan dan Rudi ke atas ranjang. "Sari, Amo, minggir!" teriak Nikanti. Diikuti tubuh Nurwangi yang berjalan tertunduk dengan baju yang ia kenakan sudah penuh dengan darah. "Ada apa nih?" tanya Mang Amo sambil memberikan satu wadah tampah penuh darah. "Diam!" bentak Nikanti. "Aco dan Cucun sudah mati," tegas Nikanti, membuat Mang Amo mematung, tidak menyangka nasib buruk menimpa para anak buahnya itu. Nikanti dengan cepat menerima wadah tampah yang Mang Amo berikan, kemudian tersenyum ke arah Nurwangi yang berada di sampingnya, membuat Mak Sari dan Mang Amo menundukkan kepalanya secara bersamaan karena tahu apa yang akan Nikanti lakukan. Kepala Nurwangi tiba-tiba terangkat, manakala pisau kecil di tangan Nikanti menyayatkan ke arah luka di pergelangan tangannya, hingga darahnya itu sengaja diteteskan ke arah darah dalam wadah untuk menyatu. "Bangun dan menyatulah. Tidak akan ada yang bisa menghalangi ritual Getih Wangi, Nurwangi," ucap Nikanti perlahan. Wajah pucat Nurwangi malah tersenyum dengan mata yang seluruhnya sudah menjadi putih ke arah Nikanti. Dengan cepat Nikanti menyirami tubuh Dewi, Zihan dan Rudi dengan darah itu sampai wajah Dewi dibasuhkan darah merah, membuat tubuhnya bergetar. Dari 3 kamar bekas anak perempuan Nikanti yang sudah mati, termasuk ibunya Nurwangi, terdengar langkah yang kencang. Mereka ada di sekitar rumah. "Bangun kalian!" teriak Nikanti, membuat Dewi, Zihan dan Rudi tiba-tiba terbangun dan duduk di atas ranjang tua yang akan dipakainya besok sore untuk persembahan kepada Nyai Gusti Dewi Bentang. "Cari mereka sekarang, bunuh!" bisik Nikanti kepada Dewi. Dewi dengan wajah pucat dan matanya menjadi putih seluruhnya itu hanya menganggukkan kepalanya. "Berikan golok itu, Amo," bentak Nikanti. Mang Amo langsung memberikan goloknya kepada tangan Dewi. "Biar dia yang menghabisi keluarganya sendiri, bahkan suaminya," ucap Nikanti sambil tersenyum. Kerkat. Nikanti, Amo dan Mak Sari tiba-tiba kaget manakala pintu depan rumah itu perlahan terbuka. Sudah berdiri Budi dengan rambut gondrongnya itu memandang ke arah mereka bertiga. "Bagus, habisi orang itu Dewi, cepat!" ucap Nikanti sambil menggerakkan tangannya, kemudian mengoleskan darah dari pergelangan tangan Nurwangi yang terus menetes ke arah mulut Dewi. "Menyatulah, menyatulah, menyatulah dengan Getih Wangi," bisik hati Nikanti, membuat Dewi berjalan terus ke arah Budi yang berdiam di dekat pintu nan besar itu. Budi masih berdiam sambil menatap tubuh Dewi yang terus mengacungkan golok tajamnya. Getih sakral. Panggilan dari cahaya merah yang sudah dinantikan Nikanti akhirnya tiba. Keranda-keranda itu bergerak bukan membawa jasad yang mati, melainkan persembahan terakhir untuk Getih Wangi. Pertumpahan darah dan nyawa tidak bisa dihindari. Waktu bak berputar lambat dengan pekatnya gelap yang semakin menghitam. Tanpa adanya cahaya rembulan memberikan pertanda suatu keadaan di rumah Nikanti itu bukan semakin membaik, malah sebaliknya
Manakala keadaan Dewi, Zihan, Rudi, dan Nurwangi sudah berada di genggaman seorang nenek tua yang bisa kapan saja menghabisi hidup mereka demi sebuah kebiasaan yang sudah ia lakukan puluhan tahun itu. Angin yang berembus kencang membawa udara dingin dini hari itu baru saja perlahan menghilang. Awalnya hanya mengitari sekeliling rumah Nikanti sudah tidak lagi membuat pohon-pohon dan hamparan kebun teh dan luas daunnya bergetar. Namun udara dingin menusuk kulit itu tidak membuat keringat yang membanjiri seluruh tubuh Gama ikut surut. "Tahan, jangan semakin mendekat. Taruhannya keselamatan Dewi," ucap Mang Idim yang sudah berjongkok tidak terlalu jauh dari pintu utama rumah Nikanti. Menyadari Gama, Budi, dan Ki Dudui sudah berada di balik badannya itu. "Dim, apa sudah bisa kamu pastikan?" tanya Ki Dudui sambil terus mengusap-usap pundak Gama agar cucunya itu lebih tenang, sambil memegang erat sebuah sorban peninggalan Kilang Samana yang sudah sengaja Ki Dudui bawa. Darah yang ada di dalam tubuh Dewi, Nurwangi, Zihan, atau Rudi, hanya itu satu-satunya cara agar semuanya bisa jelas, kek. Makhluk apa yang bersama Nikanti itu harus kita pastikan terlebih dahulu, jawab Mang Idim sambil menatap Ki Dudui bersambung. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya hanya di Fakta